setelah kita mengetahui bentuk-bentuk usaha yang bisa kita pilih ketika kita ingin memiliki usaha untuk mendapatkan tujuan, maka ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan sebelum menentukan kita akan berusaha nih, kita akan membuat usaha nih, ya. Pertimbangan-pertimbangan itu ada dari sisi bisnis, ada juga dari sisi perpajakan. Kenapa dimulai dari sisi bisnis? Karena ini yang menjadi tujuan utama biasanya kita mendirikan suatu usaha, yaitu untuk mendapatkan profit atau mendapatkan reputasi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak termasuk ke dalam profit oriented atau istilahnya perusahaan non-profit oriented. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pertimbangan kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalkan kita bagi, ya, yang namanya bentuk usaha itu ada dua. Yang pertama perseorangan, yang kedua adalah badan. Nah, nanti badan itu terdiri dari 7 plus BUT. Ya, 7 itu kayak PT, CV, BUMN, BUMD dan lain sebagainya plus BUT. Jadi 7 plus BUT. Jadi kita bisa anggap menjadi 2 untuk lebih memudahkan pemahaman kita dalam melihat pertimbangan kelebihan dan kekurangan dan lain sebagainya. Kita lihat dalam pemilihan bentuk usaha itu tadi kita sudah kerucutkan menjadi 2, yaitu perseorangan dan juga badan. Nah, ini kita lihat pertimbangan kelebihan dan kekurangan dilihat secara bisnis, ya. Dilihat secara bisnis. Nah, di sini ada tabelnya. Kelebihan dan kekurangan untuk perseorangan dulu. Ya, ini untuk yang perseorangan. Yang pertama, untuk yang perseorangan itu mudah dan murah. Untuk yang kedua, dijalankan bisa dengan modal yang kecil. Yang ketiga, bisa dikendalikan secara langsung. Jadi bisa lebih cepat dalam membuat keputusan. Kemudian yang keempat, itu tidak terlalu dipengaruhi oleh peraturan pemerintah. Kenapa seperti itu? Karena perusahaan perseorangan, ini kita masih ngomongin perusahaan perseorangan, ya. Peraturan pemerintah yang mengaturnya itu masih sedikit. Peraturan pemerintah yang mengatur itu sedikit. Bukan tanpa tujuan, tapi dia tentu ada tujuannya. Kenapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang perusahaan perseorangan itu sedikit? Tujuannya diantaranya yaitu yang pertama, memperbanyak jumlah. Jadi pemerintah mendorong agar para warganya itu memiliki kreativitas untuk membuat suatu usaha sehingga jumlahnya menjadi banyak. Tidak semuanya harus menjadi pegawai. Kemudian yang kedua adalah tujuannya membebaskan pergerakan. Maksudnya pergerakan itu pergerakan bisnisnya. Mau dia jual berapapun tidak ada peraturan. Mau dia ngambil dari manapun itu juga tidak ada peraturannya. Kemudian tujuan yang ketiga diantaranya adalah meningkat menjadi lebih besar. Karena kita tahu yang namanya perseorangan itu terbatas, ya. Di sini ada kekurangannya. Yang pertama adalah keterbatasan dalam mendapatkan modal. Seperti itu. Nah, makanya harapannya adalah pemerintah itu bisa menjadikan perusahaan-perusahaan kecil yang dimiliki oleh orang pribadi itu menjadi lebih besar. Yaitu dalam bentuk yang kedua, yaitu badan. Seperti itu. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan badan usaha,
sebagaimana kita tahu ada modal yang besar, kemampuan manajemen yang besar, dan lain sebagainya. Karena kita mengenal dengan prinsip high risk, high return. Jadi kalau mau main aman-aman jadi perseorangan. Ketika kita mau membuat, jumlah modal yang harus dikeluarkan sedikit. Tapi ingat, yang akan kita dapatkan pun tidak akan banyak. Berbeda dengan ketika kita menjadi badan. Kita menjadi badan, jumlah uang yang harus kita keluarkan untuk modal lebih banyak. Tapi ingat, ketika kita mengeluarkan modal yang banyak, maka returnnya pun bisa menjadi lebih banyak. Itu pertimbangan yang pertama dalam pemilihan bentuk usaha, yaitu pertimbangan kelebihan dan kekurangan. Dari situ ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kelebihan dan kekurangan itu disesuaikan dengan yang namanya tujuan. Apabila bisnis itu tujuannya untuk mencapai laba dan ini umum, maka tentu yang harus dilakukan adalah membuat badan usaha. Seperti itu. Tapi ingat, dalam hal perpajakannya ada konsekuensi apabila kita ingin memilih menjadi badan. Nanti kita akan bahas itu di materi berikutnya.